Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Agama Asli Leluhur Nusantara yang tak pernah diakui oleh pemerintah sejak dulu. Saat ini, Indonesia memiliki 6 agama yang mendukung pemerintah sebagai agama resmi. Agama itu terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama ini, pemerintah menetapkannya sebagai aliran kepercayaan atau animisme. Penetapan agama sebagai aliran pertimbangan terhadap degradasi atau penurunan derajat oleh beberapa kelompok masyarakat. Agama asli Indonesia seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, hingga Marapu sudah ada sejak dahulu kala. Lebih dulu ada penyebaran agama besar seperti Islam dan Kristen. Agama asli Indonesia telah menyatu dengan penduduk hingga susah sekali dilepaskan. Berikut beberapa agama asli Indonesia yang konon dianaktirikan oleh negerinya sendiri. Yang pertama, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah agama yang dimiliki oleh masyarakat Sunda dari berbagai tahun yang lalu, bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke negeri ini. Ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang di masyarakat. Di zaman modern seperti sekarang, masyarakat Sunda Wiwitan dapat ditemukan di kawasan Kanekes, Banten, Kampung Naga, Cirebon, dan Cikugur, Kuningan. Sunda Wiwitan memuja roh nenek moyang sebagai entitas yang ditinggikan. Selain memuja nenek moyang, Sunda Wiwitan juga memiliki satu Tuhan yang kerap disebut dengan Sang Hyang Kerso. Tuhan dalam pengajaran Sunda Wiwitan tetaplah satu seperti ajaran umat Islam. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi dari Sunda Wiwitan juga dipertemukan dengan Hindu dan Islam. Yang kedua, Kejawen. Kejawen adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. Mereka tetap menjalankan agama primer yang dianut atau agama utama, menjalankan perintah dan larangannya, namun tetap menjalankan lelaku sebagai seorang pribumi Jawa yang sangat taat dengan leluhur. Penganut Kejawen selalu mengatakan bahwa kepercayaan ini adalah agama, tetapi memiliki leluhur yang menjadi ciri khas sebuah agama. Kepercayaan Kejawen memiliki beberapa misi dalam ajarannya. Mereka harus bertindak 4 hal wajib saat hidup. Seorang manusia Jawa harus menjadi rahmat bagi dirinya sendiri. Lalu mereka juga harus bisa menjadi rahmat bagi keluarga. 2 terakhir dari misi Kejawen membuat manusia menjadi rahmat bagi sesama dan juga alam semesta. Yang ketiga, Marapu. Marapu adalah agama asli Pulau Sumba yang konon telah ada sejak tahun lalu. Orang dengan agama melakukan pemujaan kepada nenek moyang yang telah pergi dari dunia. Orang dengan agama Marapu percaya bahwa setelah kematian datang, mereka akan pergi ke tempat yang sangat indah yang bernama Prai Marapu. Tempat yang konon sangat indah itu bisa disamakan seperti surga di agama seperti Islam dan Kristen. Kompleksitas agama Marapu yang telah ada sejak tahun lalu dapat dilihat dari jumlah yang ada di keragaman. Hal-hal yang berkaitan dengan daur ulang seperti kematian, kelahiran, dan pernikahan akan diwujudkan menjadi pesta besar. Selain masalah tradisi,
Orang dengan agama ini juga mengenal beberapa benda gaib, kekuatan gaib, dan mengeramatkan beberapa benda. Yang keempat, Buhun. Buhun adalah agama asli Sunda yang sudah ada sejak dulu kala. Agama ini sering disebut dengan Jati Sunda dan belum bercampur dengan ajaran agama utama. Buhun masih murni ajaran leluhur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Buhun memiliki arti memuja nenek moyang, mengagungkan apa yang telah dilakukan oleh leluhur di masa lalu. Zaman sekarang, orang yang menganut Buhun masih ada, tetapi lebih sedikit di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Yang kelima, Kaharingan. Kaharingan adalah salah satu agama asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Suku Dayak banyak menganut agama ini sejak lama sebelum agama-agama besar disetujui oleh pemerintah. Kaharingan percaya akan keberadaan entitas yang sering disebut dengan ranying. Entitas itu bisa disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agama Kaharingan dimasukkan ke dalam agama Hindu pada tahun 1980. Kemiripan tradisi dan lelakunya dirasa mirip oleh pemerintah. Meski masuk dalam kompetisi agama Hindu, Kaharingan masih memiliki tradisi asli yang tak bisa disamakan dengan agama lain. Misal, mereka punya tempat ibadah yang dinamai dengan Balai Basaroh. Yang keenam, Ugamo Malim. Ugamo Malim adalah agama asli dari suku Batak di kawasan Toba, jauh sebelum Islam, Kristen, dan Katolik dipeluk oleh masyarakat lokal. Agama ini memiliki kebebasan dengan agama kuno yang terletak jauh berseberang samudra. Saat ini, Ugamo Malim telah dipeluk oleh 35 generasi suku Batak. Berhasil, agama ini telah ada sejak 800 tahun yang lalu. Dalam Ugamo Malim dikenal sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan julukan Debata Mula Jadi Nabolon. Tuhan dalam kepercayaan Ugamo saat ini, pemeluk Ugamo Malim hanya bersisa 10.000 saja di kawasan Sumatera. Yang ketujuh, Tolotang. Tolotang memiliki nasib yang sama dengan Kaharingan yang ada di Kalimantan. Karena pemerintah tidak mengakui mereka, penganut Tolotang ikut bergabung dengan Hindu. Sebaliknya, mereka memiliki kepercayaan dan lelaku sendiri saat beribadah. Saat ini, jumlah pemeluk dari Tolotang hanya bersisa 5.000 orang saja. Mereka bisa ditemui di kawasan Kabupaten Sinderen, Rapang, Sulawesi Selatan, dan sekitarnya. Sampai sekarang, masyarakat Tolotang masih menjalankan ibadahnya, sementara khawatir agama ini akan menjadi punah di kemudian hari. Dan yang kedelapan, Madrais. Madrais adalah agama yang sering disebut dengan agama Jawa Sunda. Agama ini banyak dipeluk oleh orang di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Secara garis besar, agama Madrais mirip sekali dengan agama. Saat ini, pemeluk Madrais hanya bersisa 3.000 orang saja. Madrais menjalankan ritual-ritual yang beriringan dengan tradisi Sunda. Mereka juga melakukan seren tahun setelah panen sebagai penghormatan bagi Dewi Sri. Saat Indonesia pindah Orde Baru, banyak orang Madrais pindah memeluk agama modern seperti Islam dan Katolik. Inilah kebebasan agama Indonesia yang tak pernah melebihi pemerintah. Meskipun sudah ada sejak lama di Indonesia, dibahas mereka seperti dianaktirikan.
Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari agama leluhur asli Indonesia tak pernah diakui oleh pemerintah sejak dulu. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.